saya paham ya sebelumnya ya, dipahami ya. Kecepatan apa enggak? Ya, kalau kecepatan nanti bilang aja. Atau mungkin ada yang belum paham. Pengkajian ABCDE kalau kita tanpa menggunakan alat atau mungkin di luar rumah sakit gitu ya. Nah, yang pertama kita apa? RW, kita cek RW-nya. RW, nah kita lihat jalan nafasnya dengan cara di situ ada etil kan? Ya udah pernah dengar ya? Udah pernah dengar istilahnya dan udah tahu caranya ya? Etil dan chin angkat. Nah, chin ya, jangan ini kan ada yang dia lembek ya, ini dan dagunya kan ini yang keras yang tulang itu kan. Nah jadi teman-teman harus angkat tulangnya itu, maksudnya jangan yang bagian sininya. Kalau bagian sininya kan nggak nyaman ya kalau kita apa tekan gitu, chin lift atau bisa juga ada yang kayak gini kan biasanya. Detail chin lift. Kemudian kita cek apakah ada sumbatan jalan nafas, bisa mungkin benda-benda yang masuk ke mulut, mungkin pasiennya sebelumnya atau korbannya sebelumnya makan bakso, makan lontong atau makan sosis atau apa gitulah ya. Kita bisa lakukan cross finger ya, jari dorong ke atas, jari tengah dorong ke bawah. Nah, jari telunjuk dorong ke bawah, jari tengah kita buat ambil bendanya. Ya, cross finger swab istilahnya. Ini buat bukan ini kayaknya agak susah. Tuh, itu kalau pasien atau korban tidak ada indikasi cedera leher, kita bisa pakai etil chin lift. Kalau ada indikasi cedera leher, kita bisa pakai jaw thrust. Nah, ada bawaannya color nggak ya? Saya lupa ya tadi mau ngecek yang alat-alatnya itu. Apa Pak? Neck color. Kalau nggak saya ambil bisa. Oh bisa. Ya. Yang ada tanda-tanda cedera servikal. Oh ya, sama tambahan spet kalau ada. Spet 5 cc. Kalau jaw thrust udah bisa ya, jadi kayak gini. Sebenarnya enaknya sih dari atas ya, dari atas karena ini kan susah. Ininya tulang apa ini? Mandi. Tarik ya, jangan diangkat ya, jangan diangkat gini ya, tapi ditarik. Kalau dari gini kan menggerakkan. Tarik, kemudian ibu jari mendorong mulutnya yang bawah buat membuka begini. Atau biasanya kalau di rumah sakit, kalau yang ada pada pasien yang pakai sungkup gitu ya, biasanya kan di sini ya, itu ya, karena ada sungkupnya gitu ya. Tapi kan kalau ada sungkupnya, biasanya kan ya terpasang ini, RW-nya aman kan, terpasang opak dan sebagainya kan. Tapi kalau kita nggak ada peralatan, ini tarik, dorong. Oke, buat ngecek jalan nafasnya. Enaknya 2 orang, 1 orang dia ngejar keras, orang yang kedua dia ngambil. Soalnya kalau sendiri gini kan mungkin agak susah ya. Tuh. Nah kemudian kalau ada indikasi adanya cedera servikal, tanda-tandanya Anda tahu ya. Dia ada apa ya istilahnya, jejas atau mungkin luka atau lubang di daerah leher gitu ya. Kemudian juga bisa ada keluar darah dari mulut, dari hidung, atau dari telinga, itu bisa diindikasikan adanya cedera leher. Kemudian kalau ada indikasi kita pasang tadi neck collar, itu kalau ada alatnya gitu ya nanti ya. Kalau nggak ada berarti kita mau nggak mau ya harus kayak gini terus. Kita harus fiksasi leher korban sampai dengan bantuan datang. Jadi kalau pada kecelakaan gitu ya, kasus KLL gitu, ketika mungkin kalau di luar negeri mungkin ketika ada KLL, ada yang dia indikasi cedera servikal, ya mau nggak mau harus kayak gini terus di jalan gitu ya. Ya walaupun mungkin macet ya mau nggak mau daripada pasiennya kita angkat malah nggak ada alat nanti memperparah kondisi kan, bisa malah mau membunuh
membuat pasien meninggal gitu. Nah, kalau di kita kadang masih belum sampai situ ya untuk istilahnya edukasi ke masyarakat. Jadi kebanyakan ketika ada KLL ya karena mungkin belum tahu atau mungkin ketahuan terkait ini langsung saja kayak dibopong gitu, atau mungkin langsung diangkat ke pinggir dengan alasan tentunya di jalan nanti tertabrak atau mungkin mengganggu lalu lintas gitu kan, jadi dipinggirkan. Oke, tapi sebenarnya ketika memang ada indikasi kita harus amankan dulu itu tadi fiksasi lehernya sampai dengan ada alat atau bantuan datang. Kedua, breathing. Setelah airway, breathing, apa aja yang kita cek? Ada Look, listen and feel. look, listen, and feel. Kita lihat dinding dadanya, bagaimana pergerakan dinding dadanya, bagaimana pola nafasnya, apakah kalau kita nafas ini kan normal ya. Tapi kalau mungkin pada pasien-pasien atau korban-korban yang dia menggunakan aparatur jalan nafas atau bantu nafas, kayak terlihat terengah-engah gitu ya. Oke, kemudian look, listen. Oh ya, sip. Makasih ya. Kemudian look, listen. Kita dengarkan suara nafas. Nah, kalau kita nafas biasa gini kan, ya ada suara, tapi kan suaranya normal gitu ya. Kalau dia ada tambahan atau suara nafas normal, biasanya ada suara seperti ngorok atau mungkin ya gargling atau kumur-kumur, tadi ngorok atau snoring gitu ya. Atau bisa juga kalau pada pasien asma biasanya dia wheezing gitu ya. Ya udah tahu teman-teman semua udah pernah belajar gitu. Tuh. Kemudian setelah look, listen, and feel, kita rasakan Hembusan apa? Apakah ada atau tidak? Itu tadi breathing. Selanjutnya circulation kita bisa lakukan cek nadi tahap red. Nah, cek nadi biasanya teman-teman di mana biasanya? Jadi karotis yang paling besar di sini ya. Di sini atau bisa juga di radialis. Nah, ketika mungkin di sini ada indikasi cedera, takutnya ada memperparah gitu ya, kita bisa lakukan di sini di radialis. Oke, kemudian kita cek CRT-nya atau capillary refill time-nya. Kita cek di kuku ya. Cek di kuku. Dan normalnya dia kurang dari 2 detik. Nah, oke, sip. Selanjutnya ada disability. Disability di sini dari sumber yang saya dapat bisa menggunakan AFPU atau A-nya itu alert, ya sadar penuh, ya waspada. Kemudian V-nya dia voice atau verbal, dia berespon atau bangun ketika diberi rangsangan suara, pak, kita panggil gitu ya, atau ibu, baru pasiennya dia sadar. Yang ketiga dia pain atau nyeri. Nah, kita kasih rangsangan nyeri. Atau teman-teman bisa rangsangan nyeri di mana? Di sini. Di sini ya. Di sini ada yang di sini. Kemudian ada yang di sini. Oke. Ya memang ada beberapa sumber, ada beberapa tak juga. Nah, kalau yang saya dapat itu, kalau untuk respon nyeri bisa tadi di sini, atau bisa juga di sini. Nah, di sini lumayan sakit nih di sini ya. Atau bisa juga ini saat-saatnya nih bongken gitu ya. Nah, di sini juga bisa kukunya kita tekan pakai kapal yang benda keras gitu ya, bisa juga buat rangsang nyerinya. Nah, kalau untuk yang di sini gitu ya, bukan nyeri di sini kan? yang di sini, yang di apa tadi, yang di sternum. Nah, kalau yang saya pelajari itu yang untuk teori terbarunya sudah tidak direkomendasikan gitu ya, karena ditakutkan nanti bisa beresiko mencederai gitu ya. Kalau di sini kan ya takut ada masalah di
toraksnya kita tekan-tekan malah tambah parah gitu kan. Jadi kalau yang di jurnal yang saya dapatkan bisa di sini atau di sini. Tapi kalau di sini saya juga masih belum terlalu ini sih, biar dia nyeri diapain gitu ya. Atau apa dicolok gitu. Kalau di sini kan jelas nih ya, nah nyeri nih. Kalau di sini juga jelas nyeri. Tapi ada juga jurnal yang bikin di sini. Tapi karena jurnal gitu ya tidak ada videonya, kan nggak tahu. Kalau video kan jelas ya. Tapi bisa dipakai yang ini, cuma yang ini nggak bisa. Sakit ya? Iya. Ya jangan dong. Tuh, itu buat pain responnya. Sakit tuh. Selanjutnya selain P ada unrespond atau dia nggak sadar. Tuh, aku bisa, GCS juga bisa atau Glasgow Coma Scale ya. GCS sudah pernah belajar, ada metodenya sendiri ya. Siapa? Pak Momo. Oke, apa nanti bisa dipelajari lagi kita. Di belakang juga ada, nanti saya cantumin kita bisa review lagi ya. Selanjutnya setelah disability kita exposure. Exposure itu di sini nanti kita mengecek baju. Apakah ada cedera lain? Bajunya bagus apa enggak gitu. Branded apa enggak gitu. Ya kita cek benar, kita ya baju ada juga perlu bajunya, kita buka baju atau pakaian pasien buat melihat apakah dari ujung kepala ya, ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya tutup, kita cek apakah ada cedera lain. Setelah tadi A, B, C, D-nya aman, kita baru cek yang lain, apakah mungkin lecet-lecet di tangan atau di kaki. Kalau ada lecet-lecet kita mungkin bisa bersihkan pakai air gitu atau apa buat sementara gitu, kita balut juga bisa. Ya itu untuk pengkajian ABCDE tanpa menggunakan alat ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk pengkajian yang intrahospital atau dengan menggunakan alat, ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Belum ada ya? Kalau buka baju bapak itu misal nggak kemeja gimana? Enggak meja. Iya, kalau digambar kan kayak kemeja kita bisa bukanya dari depan. Kalau kaos Sobek. kita ditarik aja atau gimana? Iya. Ya kita lihat di mana kondisi pasien ya. Atau korban gitu ya. Kalau dia tidak ada cedera yang mengganggu ya bisa kita lepas biasa. Tapi kalau mungkin ada cedera yang sekiranya kalau kita gerakan tangan atau dan sebagainya itu malah memperparah ya, Sobek. ya kita bisa sobek. Tapi kan ini kita mau ngecek aja ya, ngecek aja di dada ada atau enggak. Oh enggak ada, ya tutup lagi gitu kan. Nggak usah kita potong gitu kan, malah kasihan nanti bangun-bangun. Bisa saya mana mbak? Enggak kan enggak pakai mantel gimana? Yuri Kalau ganggu. Pertanyaannya kita bebas, jaket Iya, kulit ya gitu. kalau ganggu Habis saya itu iya, seru kita- ya. Demi keselamatan pasien, Pak. Iya kita tetap lihat, tapi kan ya kita Dan kita ganggu tahu juga mahal, situasi dari ya. Arab gimana? Kita tahu situasi mungkin kalau garis perempuan mungkin ya sambil ditutupi atau apa gitu kan. Daster gitu ya, lagi pakai dasteran tiba-tiba. Sip. Selanjutnya yang kita lakukan atau kita belajar pengkajian kalau kita di rumah sakit atau di intrahospital. Yang pertama RW. Nah, buat mengkaji RW atau jalan nafas, kalau mungkin keadaannya di rumah sakit kita bisa mengkaji terkait kepatuhan jalan nafasnya dengan cara mengajak pasien berbicara. Gitu ya. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Gitu kan. Apakah sudah membaik? Kalau bapaknya jawab, oh alhamdulillah sudah membaik mas, kondisi saya dibandingkan sebelumnya gitu kan. Sudah nafsu makan dan sebagainya. Nah kalau bapaknya dia menjawab dengan normal gitu, tidak terbata-bata, tidak ada gangguan dalam berbicara atau bernafas, nanti kita bisa pastikan insya Allah aman buat RW-nya gitu ya. Kemudian kita juga bisa cek indikasi adanya indikasi hambatan jalan nafas seperti mungkin ada sekret, kemudian ada cairan yang lain mungkin darah gitu ya, atau mungkin misalnya ada bekas Bakso. ya mungkin ada busuhan bakso gitu ya, kemudian apa bekas muntahan atau apa gitu kan yang masih ada di situ.
kita bisa lakukan suction, atau mungkin kita bersihkan, kita ambil apapun yang bisa menghambat jalan nafas gitu ya. Nah kemudian kita lakukan pemasangan ini tadi. Kalau ada cedera atau indikasi cedera leher gitu ya, ini yang pusing. Nah, ini yang bisa ini teman-teman bisa disesuaikan. Kalau yang lehernya panjang gitu ya, bisa ditambah gitu. Kalau yang lehernya pendek bisa dikurangin. Ini bisa diukur, sesuaikan gitu ya. Nah tadi kita udah cek RW-nya, itu sendiri kalau jawa trust. Kalau ada indikasi cedera leher, kita bisa pasang ini neck collar. Udah pernah ngeliat sebelumnya ya? Iya. Ya sering ya? Sinetron. Nah di sinetron banyak. Kalau enggak di persidangan oknum-oknum bisa biasanya pakai ini ya. Kok sidang pakai ini gitu? Apakah dia terkena cedera leher? Biasanya kalau cedera leher kan dia tiduran ya, mana malah bisa dia jalan-jalan gitu kan. Oke. Kita pasang ini dengan cara sebenarnya enaknya 2 orang. Satu orang dia memfiksasi, yang lainnya memasang. Kita masukkan ke bawah, ke sela-sela ini, masih bawah ini. Tengkuk. Tengkuk. Nah, kita masukkan. Kita kira-kira aja ya. Kemudian kita satukan ke dada. Set. Dengan tujuan kalau kita nggak disatukan, kalau kita kayak gini, nah kan nyenggol-nyenggol ya. Takutnya ini kegerak-gerak, pasiennya sakit gitu kan, nyeri gitu kan. Kita satukan ke dada. Kemudian kita satukan, baru kita rekatkan. Ini. Kemudian habis itu kita kaji. Bagaimana Pak? Apakah terlalu kencang atau malah nanti ketekan lehernya kan malah lebih bermasalah lagi nanti. Apakah mungkin terlalu longgar gitu ya? Kita kaji. Kalau sudah pas, sudah cocok, oh ya udah pas Mas. Oke. Ya. Ini pemasangannya collar. Nanti bisa mencoba masing-masing atau maupun gitu ya. Nah kemudian kalau ada indikasi lain, contohnya ada suara-suara tambahan gitu ya. Contohnya pasiennya dia ngorok gitu atau apa? Istilahnya snoring. Kita bisa pasang Apa? Kalau pasiennya dia nggak sadar gitu ya. Kalau pasiennya dia sadar, NPA. kita bisa pasang NPA atau masuk parenteral. Kalau pasiennya dia apnu, ETT. kita bisa pasang ETT. Pegal sekali tanganku ini. Nah, kalau pasiennya dia tadi nggak sadar, kemudian dia ngorok gitu ya, kita pasang Apa? Nah, cara masangnya udah tahu. Dari atas. Ya, pertama kita Atas. Datar. Putarin. kita ukur dulu, ya kan? Tahu-tahu nanti ternyata kekecilan atau kebesaran kan? Kebesaran nanti nggak nyaman, kekecilan nanti nggak efektif gitu kan? Kita ukur dulu dari karena ini orong atau apa mulut, dari mulut ke bawah daun telinga atau ke tulang ibu misalnya apa namanya masih mandi dulu atau apa gitu ya anatominya kita ukur dulu. Nah ini kayaknya pas nih ya, cocok dari mulut sampai bawah daun telinga. Kita udah ukur baru kita pasang. Pasangnya itu tadi caranya. Kita masukkan dinin ke atas dulu ya, sampai dia menyentuh apa istilahnya tuh
kepala tuh antara langit-langit ya, langit-langit mulut. Kemudian setelah itu kita putar. Nah, ini karena bukan Phantom R2 jadi mungkin agak susah ya. Buat hidungnya juga. Itu ya kuasa kopa. Kalau ada bunyi ngorok. Jadi kalau teman-teman di kosan tidur sama apa aja. Kayak kami harus nyolok inilah, ngilok opa. Pasang apa aja ya. Kalau nggak disuruh miring, misalnya kalau miring diem gitu. Oke. Pasang apa kalau dia sadar. Kenapa kalau pasien sadar kontraindikasi dipasang ini? Karena Bisa bisa, muntah. ya. Dan dia nggak nyaman ya. Nanti ada timbul atau ada muncul refleks muntah. Kalau dia sadar bisa pakai ini, bisa pakai MTA. Nah ini sayangnya nggak bisa ya. Nggak boleh. Sakit Pak. Ini bukan dia aja Pak. Caranya Dikasih gel dulu, gel, masukin. masukin. Sambil menelan. Sambil apa? Iya, teknik Tarik nafas. tarik nafas. Tarik nafas. Belum itu kita ukur dulu. Kita ukur dulu. Tahu-tahu ternyata kekurangan atau kelebihan ya tadi. Kita ukur dulu karena ini penting teman-teman ya. Kayak apalagi ini. Ini udah susah masangnya. Kalau ternyata ukurannya nggak cocok kan, kita yang pertama buang-buang waktu, yang kedua mungkin pasiennya kasihan itu ya karena nggak nyaman dan sebagainya. Yang ketiga malah nanti takut pasien lebih parah lagi. Nah, waktunya golden time-nya nanti kita di situ ya ruginya. Kita ukur dulu karena ini nasol berarti dia dari hidung sampai ke Ingat. nah ini kelebihan nih kelebihan. Nah setelah diukur baru kita oleskan Gel. gel, kemudian kita masukkan sambil ya bilang ibu sambil ada nafas ya ini mungkin agak nyaman dan sebagainya. Masukkan ini nggak bisa. Oke itu ya. Bisa juga pakai ini kalau dia apnea atau dia gagal nafas, namanya endotracheal tube gitu ya. Kalau Menit itu. Nggak ada maskop gitu. nggak ada laryngoskop ya harus ada kalau di pasiennya laryngoskop. Alternatif kayu atau apa itu. Ya Allah, ya itu kamu aja. Kalau dalam ini kan kita settingnya rumah sakit ya. Ini rumah sakit harus punya kita kan. Kalau di luar rumah sakit jangan coba-coba. Kalau saran saya jangan coba-coba ada kayu atau apa. Jangan coba-coba. Pun kalau teman-teman ada laryngoskop tapi tidur di luar rumah sakit, jangan coba-coba. Karena nggak cuma laryngoskop doang, kita juga harus ada monitor buat mengetahui. Kan kita harus naikkan saturasinya dulu nih, saturasi aman. Baru kita berani, karena kan selama pasien dipasang ini dia kan terhenti buat pernafasannya kan. Jadi saturasi aman, set kita pasang sambil lihat saturasinya gitu kan. Nah tapi kalau kita out of hospital di rumah sakit jangan coba-coba gitu ya, di kosan atau apa gitu ya. Jangan coba-coba kalau saran saya. Kalau pasien apnea masih dikasih obat pelumpuh otot juga Pak? Kalau gimana? Kan pasiennya apnea. Terus dikasih pelumpuh otot lagi. Dikasih apa? Obat pelumpuh otot. Pelumpuh otot. Iya. Relaksan. Iya. Gimana? Biasanya sih tergantung gimana kalau kondisi pasien dia kan ada yang kalau dia apnea kemudian dia kayak meronta-ronta gitu ya. Kadang kan ada yang dia sambil di restrain gitu kan. Pernah lihat nggak? Oh belum ke rumah sakit gitu ya. Kalau di ICU biasanya memang ada dia yang sambil di restrain karena ototnya itu dia kayak gerak-gerak tidak beraturan kan dia nggak sadar ya. Kalau misalnya nggak sadar kayak itu dia gerak nggak beraturan, yang kadang dia mengganggu kayak nyopot peralatan dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa kayak dipasang tadi sobat aku tadi ya biar dia istilahnya ototnya Mati. lemes gitu. Mati. Oh, mati juga. bisa juga.
Nah, tapi kebanyakan ada juga yang dia di restrain, cukup di restrain. Kalau di restrain kan bisa juga ya kita ikat, tapi kan ikatnya juga dengan alat-alat yang dia tidak menyakiti kan ya, yang masih ada bantalannya kita ikat ke bed. Berarti diikat tuh intubasi gitu Pak? Kan dia diikat intubasi langsung. Hah? Oh, waktu pemasangannya? Iya Pak. Oh, waktu pemasangannya Nah, kan pasien dia nggak sadar ya kebanyakan ya, yang dia apnea dia nggak sadar, penurunan kesadaran, pasang aja. Biasanya tuh kalau udah dipasang, nah pasien yang nggak sadar biasanya baru kadang ada yang dia agitasi atau apa, perlu di restrain. Tapi kalau waktu pemasangannya enggak. Jadi dia biasa kita pasang biasa, karena memang biasanya kan dia nggak sadar atau dia penurunan kesadaran gitu ya. Mungkin ada 1-2 orang memang dia bantu buat megangin gitu kan. Terutama tangannya tadi itu, takutnya dia iniin alat-alatnya gitu kan. Oke. Kalau pas masangnya gitu. Oke. Ada lagi? Sebelum kita lanjut, selanjutnya kita akan breathing. Nah, kalau breathing kita tadi nafasnya, bagaimana listen and feel-nya. Bisa kalau breathing kita juga sudah ada basic monitor, kita udah tahu nafasnya berapa gitu kan ya. Kalau nafasnya bagaimana, nah yang lebih penting lagi saturasi oksigennya. Nah, saturasi oksigennya apakah normal atau tidak? Ketika mungkin tidak normal, kita bisa lakukan pemasangan pulse oximeter. alat bantu nafas. Oksigen. Kita beri oksigen gitu ya. Bisa pakai Asal kanul atau bisa juga pakai face mask biasa, atau bisa pakai ini RM ya, atau bisa juga pakai NRM. Nah, buat indikasinya ada di modul kayaknya, kalau untuk berapa liternya juga nasal sampai 6, kemudian face mask berapa, RM berapa, NRM berapa ya. Nah, ya Allah, baru yun. Oke, gak perlu. Bukan HP Pija aja. oke. Jadi ya, bagi yang lain ya. Ngantuk kok? Iya, misalnya kalau hari Senin kayak gitu ya. Iya Pak. Senin jadwalnya pagi. Aduh, sangat berat sekali gitu ya. Senin itu hari yang istimewa. Istimewa banget. Istimewa dalam tanda kutip Penuh jadwal. full hari ini. Enggak sih. Biasanya penuh Pak. Sampai Kalau saya full hari ini pagi jam 8 sampai jam 6 nanti kalau nggak salah. Iya. Enggak ada jam 10. Harus sama semangat. Nggak tahu. Oke. Tadi sampai mana? Oke, sampai breathing. Breathing tadi itu tadi ada kita pemasangan ini. Kalau nggak ini atau face mask atau mungkin ada indikasinya itu tadi terkait liter-liternya, kemudian terkait saturasinya. Kita bisa melihat berapa kadar saturasi oksigennya. Kalau mungkin masih 90 atau 85, kita bisa pakai yang ini atau yang face mask biasa. Kalau mungkin sudah di bawah 85 gitu ya, kita bisa pakai RM atau NRM. Perbedaannya udah tahu ya. Kalau RM dia atau NRM dia yang bagaimana gitu ya, yang ada katupnya gitu ya. Yang kalau RM dia tidak berkatup, kalau NRM dia berkatup. Jadi kalau NRM dia oksigen yang dia hirup full sepenuhnya dia oksigen gitu, tidak bercampur dengan karbon dioksida. Kalau RM dia masih ada indikasi terhirup karbon dioksida. Oke, itu. Kemudian bisa juga mot atau motumas atau divipat apa? Backflap mas. Nah, tahu ya. Nah, tapi kalau motumot mungkin kalau teman-teman pernah belajar RJP sebelum COVID, pada COVID mungkin pernah belajar ya RJP yang dia motumot ya, kan ada ya setelah 30 kali kompresi kita
dua kali mulut ke mulut. Iya. ventilasi gitu ya. Kayak degas. Nah, tapi setelah adanya COVID sekarang ini buat Sama Pak motor Enar itu itu motong tidak apa? diwajibkan. Jadi kalau teman-teman FDP kompresi saja cukup. Tidak perlu kali atau sama ya kompresi terus. Kalau teman-teman mungkin ragu gitu ya. Soalnya kalau teman-teman mungkin tahu oh itu keluarga saya itu mungkin teman saya dan teman-teman ada penyakitnya gitu ya. Tidak ada penyakit berbahaya yang bisa menular gitu kan. Tuh. Kalau dalam rumah sakit pasti udah ada alat-alatnya. Mungkin makin gitu ya. Nah, kemudian circulation di situ kita kaji heart rate-nya, kita kaji CRT-nya, kita kaji warna kulitnya, kemudian kita kaji apa lagi suhu, akral, kemudian kita cek apakah adanya tanda-tanda kekurangan cairan. Gitu ya. Nah, kalau dia ada indikasi kekurangan cairan, bisa kita kasih resusitasi cairan. Nah, bisa kita pakai RL atau kita bisa pakai NaCl. Nah, kapan kita pakai RL atau kita pakai NaCl? Kalau kita pakai RL diindikasikan buat pasien-pasien yang dia kekurangan cairan dikarenakan kehilangan cairan aktif berupa perdarahan gitu ya. Kita bisa pakai RL. Nah, kalau dia kekurangan cairan tapi bukan karena perdarahan, sebagai contoh mungkin karena dia memang kekurangan volume cairan, kemudian dia mau muntah dan sebagainya sehingga ada keluar cairan aktif. Nah, bisa kita pakai NaCl. Oke. Tapi kalau tadi ya, kalau dia mungkin karena perdarahan gitu, kita bisa pakai RL. Kalau pasien dia untuk diabetes Pak? Oh, diabetes ada lagi dia dextrose kalau nggak salah namanya. Ada juga dextrose-nya buat ininya dosisnya beda-beda ya. Nanti sesuai dengan indikasi, sesuai dengan referensi dari dokter. Bisa juga pakai dextrose kalau mungkin dia kekurangan gitu ya. Kalau kekurangan biasanya kan walaupun DM walaupun berlebih bisa juga dia kekurangan kan. Itu kan kalau dia bahayanya itu berlebih atau mungkin dia malah kurang gitu kan, kita bisa pakai dextrose juga. Tuh. Nah, kalau berlebih ya kita kasih insulin misalnya. Tuh, itu circulation. Pasang juga EKG, bedside monitor dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa ada skillnya sendiri, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian teman-teman tahu terkait ABCD-nya apa saja poin-poinnya gitu kan. Selanjutnya disability. Nah, disability di situ kita cek tadi AFU sudah, yang mungkin yang sekarang kita belajar terkait GCS-nya di step 13. Nah, GCS ada 3 poin yang kita kaji. Ada I, kata, ada verbal, respon, motorik. I ada 4 ya, ada 4 poin yang kita kaji, yang perlu kita ketahui. Ketika dia nggak ada respon, poinnya 1, 2 dia ada respon dengan rangsangan nyeri, 3 dia ada respon dengan rangsangan suara. Rangsang nyeri, rangsang suaranya udah tahu ya suaranya bagaimana. Kemudian yang keempat dia Ada respon. yang keempat dia baik. Mungkin kebalik kayaknya mas. Saya kalau ini kalau saya berdasarkan interpretasi nilai poinnya. Kalau poinnya 1 kan itu yang nggak ada, yang 4 yang dia baik. Gitu kan. Oke. Selanjutnya yang verbal ada 5. Ada 5 poin yang kita harus ketahui. Yang pertama kalau poinnya 1 ya tidak ada respon. Poinnya 2 mengerang, respon verbal berupa erangan, mengerang atau mungkin bergumam atau apa gitu ya. Yang ketiga ada respon suara berupa kata-kata. Jadi hanya bentuk kata-kata saja. Kalau di situ bentuk words gitu ya. Kemudian yang keempat ada
samping salah dalam bentuk kalimat, tapi di Tapi sini ngawur. pasiennya terlihat seperti kebingungan gitu ya, kayak disorientasi gitu ya. Dan yang kelima dia sadar penuh dan respon verbalnya normal gitu ya. Jadi kalau yang kata-kata saja contohnya ya kayak mungkin apa ya, tolong gitu kan cuma kata-kata yang mungkin sakit. Tuh. Kemudian motorik ada 6. Yang pertama dia nggak ada respon. Yang kedua dia Nyeri. respon nyeri. Ketika kita kasih respon rangsang nyeri, dia berespon dengan ekstensi. Ekstensi tahu ya? Kalau fleksi kan dia mendekati sumbu, ekstensi dia menjauhi. Ekstensi, kemudian yang ketiga fleksi, ya kan? sih gitu ya Pak, misal gerakan sendiri gini. Kalau ekstensi kayak gini biasanya kalau yang dia pasien-pasien fleksi, ekstensi gitu. Kalau yang ketiga dia ada withdraw atau menjauhi. Nah itu baru kalau kita kasih rasa nyeri dia menjauhi rasa nyerinya. Contoh kita kasih rasa di sini, tangannya dia akan menjauhi. Nah kalau yang kelima, Menangkis. nah yang kelima dia melokalisir, menangkis gitu ya. Kalau kita kasih respon di sini, nanti tangan yang satunya dia akan menangkis atau melokalisir. Ya, yang kelima. Kemudian yang keenam ya mengikuti perintah. Bapak bisa angkat tangan kanannya, angkat tangan kiri gitu kan, angkat. Bapak bisa jalan. Dia anak aku lupa. Bapak bisa pulang. Di slide ke-14 di situ ada exposure. Setelah tadi kita sebelum exposure di disability juga ada itu tadi, kita cek gula darahnya. Kita cek gula darah pasien gitu ya. Kemudian kita kasih intervensi dengan indikasinya. Apakah ini kurang atau kelebihan, kita intervensi di disability. Nah yang di exposure ini baru kita tadi ambil sama kita cek dari ujung kepala sudah mungkin kaki. Apakah ada cedera lain yang terdapat pada pasien, dan kalau ada kita bisa intervensi cedera-cedera tersebut. Contoh mungkin ada faktor atau apa, kita bisa cek. Nah itu tadi terkait pengajian ABCDE